Baiklah, perkenalkan nama saya Vicky Barantino Siramora. Hari ini saya ingin memberitahu cara konfigurasi hotspot menggunakan mic mount. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu tentang topologi yang saya gunakan, yaitu pertama saya akan beritahu alat bahannya. Itu pertama ada mikrotik dan laptop dan internet, kabelan juga. Tetapi untuk mikrotiknya itu saya menggunakan yang mikrotik RB95UI. Dan untuk topologinya yaitu pertama saya nyalakan dulu, ininya harus dinyalakan terlebih dahulu. Dan kabel LAN yang pertama itu atau yang dari internet pastikan masuk ke internet ini atau yang per 1. Dan untuk per 2-nya itu dimasukkan kabel LAN yang terhubung ke laptop. Oke, itu saja untuk topologinya. Mari kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, mari kita lakukan konfigurasi mikrotiknya. Pertama, login dulu di Winbox. Buka aplikasi Winbox. Klik MAC address-nya, lalu kita connect. Lanjut, setelah kita masuk, kita akan lakukan identity, maksudnya di sistem. Kita klik sini identity. Di identity kita buat saja nama kita, contohnya saya Vicky. Kita apply lalu oke, dan kita lanjut buat passwordnya, yaitu di sini kita buat saja di sistem. Terus kita pergi ke bagian user paling bawah. Di sini ada tulisan admin, klik 2 kali. Terus di sini ada password, diklik dan diganti passwordnya, contohnya 1, di apply lalu oke. Nah, sudah, maka kita akan lanjut ke interface. Untuk membuat interface-nya, di sini kita tanda ini sebagai internet. Di kedua kita tandai ini dia LAN. Ketiga kita akan tandai dia sebagai access point. Oke kan? Oke. Nah, setelah sudah, mari kita mulai konfigurasi tahap satunya, yaitu kita pergi ke IP lalu DHCP client. Dan di sini kita klik tanda tambah, dan di interface-nya pastikan ini Ether 1. Di apply lalu oke. Lanjut di IP lagi dan di address sekarang. Diklik juga tanda tambah, dan di sini interface-nya buat 2, dan kita akan masukkan IP address yaitu 192.168.16.1/24. Nah, setelah sudah, maka kita akan langsung apply lalu oke. Dan di setelah itu kita akan klik tambah lagi, tetapi kali ini interface-nya Ether 3. Dan address-nya itu 192.1.17.1/24. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah sudah selesai, maka kita akan lanjut di bagian IP. Di IP, lalu kita lanjut ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini, kita pilih DHCP, dan ke DHCP setup. Ini buat dulu Ether 2, dan kita next saja sampai selesai. Dan di DHCP setup lagi, tapi kali ini kita buatnya Ether 3. Kita next, lalu oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke IP lagi, tapi DNS. Terus kita pergi ke sini. Bagian servernya ini dibuat jadi 8.8.8. Di apply, lalu oke. Lanjut kita ke IP, dan sekarang ke firewall. Di bagian firewall kita pilih NAT, dan di NAT ini kita akan klik tambah saja. Setelah itu kita pergi ke bagian paling kiri, yaitu general. Di chain-nya pastikan ini SCR NAT. Dan di out interface, ini buat dia Ether 1. Nah, setelah itu sudah siap, lanjut kita pergi ke action. Dan di sini actionnya pilih mask squared. Di apply aja, lalu oke. Nah, setelah sudah selesai, maka kita akan lanjut untuk konfigurasi tahap 2, yaitu kita lanjut di IP, hotspot. Dan kita pergi ke paling kiri, yaitu server. Dan kita klik di sini hotspot setup. Pilih di sini Ether 3. Di next aja sampai ketemu nanti dia di sini itu. Nah, DNS name. Dan di DNS name kita buat nama kita, contohnya Vicky, dan tambahkan .net. Huruf kecil kalau bisa.
pg.net. Kita next, dan di bagian sini itu name of local host user kita buat admin, dan di password kita buat 1. Next, setelah itu pergi ke server profile dan pilih yang ada nama kita tadi, dan kita pilih bagian radius. Di sini klik use radiusnya, di apply lalu oke. Lanjut ke user dan klik tanda tambah. Di name-nya ini kita kasih dia 1 aja contohnya, dan passwordnya 1. Di apply aja lalu oke. Nah, lanjut kita pergi ke setelah itu pastikan kita sudah memiliki suatu aplikasi. Itu saya cari di Chrome. Itu kita akan cari namanya itu sabar. Bentar, saya cari dulu. Namanya Micon. Kita akan cari di Google Chrome. Kita cari yang ada setelah ini. Di sini kita cari di Google ke web browser, dan sini kita cari nah, dan nanti ada website namanya Raksa 19 Micon ini, kita klik aja. Tuh, dan untuk downloadnya itu kita klik aja di sini bagian yang Micon versi 3. Di sini ada keterangannya. Dan untuk downloadnya itu pilih download Micon versi 3. Sabar. Download Micon versi 3 ini. Nah, di sini pilih yang versi 3 plus web server. Lalu kita klik aja dan download. Kita akan masukkan di bagian download. Oke. Kita akan cek. Nah, setelah sudah terdownload, kita buka filenya. Di sini kita ekstrak. Kita bakal ekstrak tuh. Sabar. Nah, kita ekstrak aja. Setelah sudah, buka aja langsung dokumennya dan dicek. Sudah ada server ini, kita bakal buka aja. Tapi sebelum dibuka, kita akan setting dulu di bagian inbox sesuai dengan keterangan di web browser. Itu di sini. Nanti ada tutorial tulisannya. Nah, di sini ada penjelasan apa aja yang harus kita lakukan sebelum membukanya. Pertama, kita pergi ke bagian sistem, terus ke clock, dan pastikan ini mati. Kita apply OK. Lanjut lagi ke bagian sistem, baru kita pergi ke bagian SNTP client. Nah, setelah itu kita pencet sini enable, dan sini kita buat nama dan server name-nya itu tia.ul.ntp.org. Cek dulu seperti yang sini, lalu kita apply aja. Lalu oke. Lanjut di IP dan di cloud, matikan ini, lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita kembali ke tempat tadi, ke
filenya yang tadi, terus kita buka Micmon server exe ini. Nah, terus kita buka, nanti bakal ada seperti ini, dan ada tulisan untuk please change server port misalnya. Kalau misalnya sudah hijau langsung aja open Micmonnya. Kalau tidak bisa diganti, contohnya jadi 80 80. Kita change saja passwordnya, lalu kita start server, kita log, lalu kita pencet open Micmon. Dan nanti kita bakal masuk ke tampilan seperti ini. Di bagian username itu kita masukkan saja Micmon, dan di password masukkan passwordnya 1234. Lalu kita login. Maka kita akan sudah login sini. Username dan passwordnya bisa kita ganti, tapi ini saya tidak usah. Kita selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita pencet sini yang bagian dari tulisan enter. Nah, di sini username-nya buat saja contohnya Ricky.net. Nah, di IP Mikrotik ini kita buka Mikrotiknya. Ini dapat IP Mikrotik ini dari Mikrotik IP DHCP client. Terus kita klik ini 2 kali, dan di status kita cek, ini dia IP address-nya. Kita copy semua kecuali /24 ya. Ctrl C, copy. Lalu kita paste sini. Untuk username itu username yang ada di Mikrotiknya saat kita login. Jadi saya buat admin, dan passwordnya itu tadi saya buat 1. Nah, lalu kita pergi ke hotspot name. Hotspot name itu dapatnya kita pergi ke Winbox di IP, lalu kita pergi ke hotspot, dan di bagian server profile. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di bagian general kita cek di sini name-nya, kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Untuk DNS name-nya itu ada di sini juga. Di bagian bawah, ini dia name-nya. Lalu kita copy aja DNS name-nya, dan kita paste di sini. Nah, setelah itu semua sudah siap, maka kita pencet aja save. Kita ping terlebih dahulu. Jika sudah oke, connect. Kalau sudah masuk ke dalam Micmonnya, di sini kita langsung saja pergi ke hotspot. Dan di hotspot ini nanti bakal ada tulisan, klik aja. Lalu pergi ke generate. Di generate, di QTJ-nya ini kita buat aja 10 contohnya. 10. Dan di user mode-nya ini, buat user mode-nya itu, user mode sama dengan password. Length name-nya itu 3. Dan setelah itu kita generate. Setelah di generate, kita bakal print. Nah, jika seperti ini maka sudah berhasil. Di sini sudah ada kode vouchernya, kode nama username-nya. Dan di sini setelah seperti ini kita akan pindahkan port 2 Mikrotik ke port 3. Jika portnya sudah dipindahkan, maka biasanya akan terbuka sendiri website seperti ini. Dan di sini kita bisa masukkan kode voucher yang sudah ada di sini. Contohnya ini 77. Kita copy. Lalu kita masuk ke sini, username-nya kita paste di sini, dan passwordnya itu sama seperti ini. Kita paste lagi di passwordnya, dan connect. Nah, jika sudah masuk seperti ini, maka konfigurasinya sudah selesai, dan semuanya sudah berhasil dengan sukses. Begitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya.